Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Ayo, siapa yang mau memimpin doanya? Siapa yang berani? Saya, Bu. Baik, Fatu, ayo dipimpin temannya. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, anak-anak, apakah semuanya sudah masuk Meet? Sudah, Bu. Ya, baik. Untuk memastikan siapa yang hari ini masuk atau tidak, Ibu presensi ya. Baik. Nurmalasari. Hadir, Bu. Ya, bagus. Dan Nabila. Nabila kemana ya? Baik, diloncati dulu. Kemudian Melgasari. Hadir, Bu. Ya, bagus. Kemudian Fatu. Hadir, Bu. Ya. Ilham. Hadir, Bu. Ya, bagus. Nur Ramadhani. Hadir, Bu. Ya, bagus. Alhamdulillah berangkat semua ya. Anak-anak, agar pembelajaran pada pagi hari ini lebih bersemangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Dalam hitungan ketiga, kita mulai. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, negara adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagus, terima kasih anak-anak. Baik. Apakah sudah bersemangat sekarang anak-anak? Sudah, Bu. Bagus. Apakah sudah siap untuk belajar bersama Ibu? Siap, Bu. Ya, bagus. Sudah sarapan belum tadi di rumah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pintar. Sebelum berangkat sekolah, jangan lupa sarapan ya, agar saat pembelajaran kalian dapat fokus dan tidak mengantuk. Ayo, apakah ada yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Yuk. Ada, Bu. Ya, tentang apa kemarin kita belajar? Pelajaran kemarin itu, Bu, kegiatan ekonomi masyarakat. Iya,
Betul, kemarin kita telah belajar tentang kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis usaha di Indonesia, yaitu tentang tema 8 mengenai lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran 3 muatan IPS ya. Ada yang tahu apa itu usaha? Ayo, ada yang tahu tidak? Belum? Baik, Ibu Belum, Bu. Baik, Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi, usaha merupakan sebuah kegiatan manusia yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi guna untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Contohnya itu ada petani, terus ada peternak, seperti itu ya. Di sini apakah ada yang orang tuanya sebagai petani? Atau peternak, atau usaha apa di rumah? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, usaha tentang apa? Sawit. Petani, Bu. Iya. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi, apakah sudah paham anak-anak mengenai pengertian dari usaha? Sudah paham? Sudah belum? paham. Paham, Bu. Ya, bagus. Pintar sekali murid-murid Ibu. Baik, anak-anak, silahkan sekarang kalian membaca jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam ya. Baik, ayo dibaca paragraf pertama. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Iya, Fatu, ayo dibaca. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Iya, bagus. Sudah lancar yang membacanya. Kemudian paragraf kedua, siapa yang membaca? Ya, Ibu. Ya, Nabila, silahkan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengelola sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam atau hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris atau pertanian dalam arti luas antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan, Bu. Iya, bagus. Sudah lancar juga yang membacanya. Kemudian paragraf selanjutnya, siapa yang membaca? Saya, Bu. Iya, Mala, silahkan. Umumnya usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik atau penanaman dengan media air atau vertikultur atau cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur, mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan, tanaman perkebunan diantaranya cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Sudah, Bu. Iya, bagus. Kemudian paragraf selanjutnya, siapa yang membaca? Saya, Bu. Oh ya, satu lagi. Bagus. Saya dibaca. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam.
Selain itu ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Iya, bagus. Ayo, selanjutnya siapa yang membaca lagi? Oh, siapa yang berani membaca? Saya lagi, Bu. Oh ya, bagus malah. Kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Sudah, Bu. Iya, bagus. Baik, ini paragraf terakhir Ibu yang akan baca ya. Silakan didengar dan disimak baik-baik. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut dengan bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Baik, anak-anak, setelah membaca bacaan tadi, silakan dijawab pertanyaan berikut ini ya. Ayo, apa judul bacaan tadi? Yo, ada yang tahu tidak apa judulnya tadi? Jadi, Fatu yang membaca paragraf pertama ya, jadi pasti masih menghafal. Jenis pekerjaan ekonomi, Bu. Iya, betul. Kemudian, apa isi bacaan tadi? Yo, apa isi bacaannya? Saya, Bu. Ya, apa isi bacaannya tadi? Keberagaman jenis-jenis usaha di Indonesia, Bu. Iya, betul. Kemudian, soal ketiga, jenis usaha apa saja yang terdapat pada bacaan tadi? Saya, Bu. Iya, Melka, tadi ada banyak sekali ya. Ya, Bu. Jenis usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan, dan pertambangan, Bu. Iya, betul. Lalu, apa kesimpulan dari isi bacaan tadi? Saya, Bu. Ya, Kesimpulannya, ada berbagai jenis usaha yang dapat dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menghasilkan barang dan jasa. Salah satunya dengan mengolah SDA dari lingkungan. Sudah, iya, Bu. betul sekali. Beri tepuk tangan semuanya sudah menjawab ya. Bagus. Baik, Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 ya, yaitu absen pertama sampai ke 6, terus absen 7 sampai 13, kemudian absen 14 sampai 20 ya. Silakan kalian berdiskusi tentang jenis-jenis usaha di lingkungan sekitar. Akan Ibu beri waktu secukupnya untuk kalian berdiskusi. Apabila sudah, nanti kalian bisa mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian melalui WhatsApp ya. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah, Ibu. Ya, Bu. ya bagus. Baik, silakan berdiskusi. Ya, bagus, silakan berdiskusi dulu ya. Baik, Bu.
Apakah sudah selesai anak-anak? Belum ya? Baik, akan Ibu tunggu. Apabila ada yang belum jelas atau belum paham, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Ya, Bu. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Apakah sudah ada yang selesai? Ayo, sudah ada yang selesai apa belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Alhamdulillah, bagus. Sekarang presensi 1 sampai 13. Ayo. Jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian? Saya, Bu. Ya. Pertanian sawah. Lalu sumber daya alamnya yang digunakan itu tanah pesawahan dan tumbuhan, Bu. Hasil usahanya padi. Manfaatnya kebutuhan pangan keluarga terpenuhi, Bu. Iya, betul. Sudah itu saja? Ya, sudah, Bu. Ya. Baik, selanjutnya presensi 14. Presensi 7 sampai 13. Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jenis usaha berternak ayam. Sumber daya alam yang digunakan tanah perkarangan dan hewan. Hasil usaha daging dan telur. Manfaatnya kebutuhan protein terpenuhi. Kedua, jenis usaha kebun sayur. Sumber daya alam yang digunakan tanah perkarangan. Hasil usaha kacang panjang, bayam, tomat. Manfaatnya kebutuhan pangan keluarga terpenuhi. Sudah, Bu. Baik, selanjutnya presensi nomor 14 sampai 20. Siapa? Saya, Bu. Ya, malah. Ayo, silahkan. Dari usaha perikanan, Bu. Jenis usaha tambak udang, terus di tepi laut dan hewan, ada udang dan manfaatnya kebutuhan pangan keluarga terpenuhi, Bu. Iya, bagus. Ya, terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Semuanya benar. Benar sekali anak-anak itu. Baik anak-anak, setelah kita berdiskusi, apa kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, mari kita menyimpulkan ya pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu ada macam-macam bidang usaha di Indonesia, yaitu pertanian menghasilkan padi dan jagung, perikanan ada 2 macam, perikanan darat, perikanan air tawar di danau, waduk, bendungan, sungai, dan kolam, serta perikanan air payau di pantai. Kemudian ada perikanan air laut, perkebunan yaitu menghasilkan tebu dan tembakau, peternakan, sapi dan kambing. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani ya.
jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia yaitu perdagangan, perindustrian kain dan sepatu, pertambangan seperti besi dan emas atau mineral logam, kemudian belerang dan marmer atau bahan tambang, minyak bumi dan gas alam atau bahan tambang, sumber energi, dan pariwisata. Seperti itu ya anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Baik, anak-anak, evaluasi kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu batu bara dan minyak bumi adalah contoh sumber daya alam yang dihasilkan dari apa? Ayo. Pertambangan, Bu. Iya, betul. Masih ingat ya, tadi sudah membaca. Lalu setiap hari keluarga Pak Denny mengonsumsi nasi dan sayur. Nasi dan sayur dihasilkan dari bidang usaha apa dan apa, ayo? Pertanian dan perkebunan, Bu. Iya, betul sekali. Kemudian, contoh hasil usaha dari peternakan yaitu apa saja? Yo, ada yang berani jawab? Tadi sudah dibaca ya. Telur dan susu, Bu. Iya, betul. Kemudian, usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di mana saja? Waduk, Bu. Iya, betul. Tadi sudah ya. Ada bisa di waduk, sungai, bendungan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, guru termasuk jenis usaha yang memberikan jasa kepada orang lain. Jasa dari jenis pekerjaan ini berupa apa? Mendidik siswa, Bu. Iya, betul. Wah, pintar sekali. Bagus anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah aktif ya, meskipun ada beberapa murid yang masih belum aktif dalam menjawab pertanyaan. Baik, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Setelah tadi sudah dibuka, dipimpin doanya oleh siapa ya tadi? Malah. Saya, Bu. Oh iya, Fatu, maaf ya, Ibu lupa. Tadi sudah dipimpin doanya oleh Fatu. Sekarang yang penutup siapa yang memimpin? Ayo, mau Nabila? Saya, Bu. Oh, Fatu lagi, baik ya, silahkan. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, baik, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. I'm so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just